kecurangan di 2024 baik pemilu legislatif atau di pemilu presidennya nanti. Silakan Bang. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaman Aksara ya, saya penanti dan saya pembicara. Saya kira pemilu kali ini adalah pemilu yang tren kecurangannya itu lebih parah, lebih sistemik. Kan tentu kita memerlukan argumen. Bagaimana kemudian kesimpulan itu bisa dijawab dengan sejumlah argumen penting. Pertama, saya kira dari sisi penyelenggara misalnya, pada tahap awal pemilu itu sudah bermasalah. Bagaimana mungkin misalnya kita percaya penuh bahwa KPU itu akan menjalankan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip dan asasnya ketika ketua KPU-nya sejak awal, tahapan awal sudah ditetapkan, diputuskan oleh DKPP dan diberikan peringatan keras terakhir telah melakukan pelanggaran etik. Ini ketua KPU. Jadi saya melihat dari awal sudah bermasalah ini pemilu karena dari sisi penyelenggaraan seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi eksekutif, posisi presiden itu kan mestinya netral dalam konteks pemilu karena dia kepala negara, bukannya sebagai kepala pemerintah. Tapi sejak awal sudah menjungkir balikan diksi negatif menjadi seolah-olah positif. Diksi negatif itu misalnya cawe-cawe. Cawe-cawe kan sebetulnya secara etimologis dia maknanya sangat negatif. Turut campur pada sebuah pekerjaan yang bukan pekerjaannya, atau mengambil barang yang bukan haknya, itu cawe-cawe. Di seluruh literatur bahasa Jawa, cawe-cawe itu adalah makna yang negatif. Tapi kemudian dijungkir balikan oleh kekuasaan eksekutif bahwa cawe-cawe itu adalah untuk kepentingan negara. Ini ngaco. Jadi dari sisi penyelenggara pemilu sejak awal cacat moral. Yang kedua dari sisi eksekutif sudah menyampaikan satu simbol intervensi kekuasaan dalam praktek pemilu. Kemudian itu dari sisi antara penyelenggara ya, dan kemudian eksekutif ya. Kemudian yang ketiga, ruang kemungkinan kecurangan itu juga sangat besar karena banyak riset di dalam penelitian di banyak universitas tentang pemilu itu seringkali ada intervensi kekuasaan di dalam penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Persoalan yang sangat serius tahun 2024 ini adalah ada 270 lebih kepala daerah yang statusnya PLT. Yang PLT itu bukan produk dari sebuah proses demokrasi yang normal, tapi kan dia diangkat dan itu memiliki peluang besar dalam beberapa riset bahwa PLT itu bagian dari skenario kekuasaan. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai bahwa instrumen kekuasaan itu tidak mengintervensi pemilu ketika kekuasaannya ditentukan oleh pusat yang seharusnya dipilih melalui sebuah proses elektoral. Bayangkan lebih dari 270 kepala daerah yang statusnya PLT, dan itu PLT itu sangat mudah dikendalikan oleh struktur kekuasaan di pusat. Itu yang ketiga, saya kira kalau kita lihat tanda-tanda kecurangan itu sangat nampak. Jadi pertama dari penyelenggara, yang kedua dari eksekutif, keterlibatan eksekutif, dan lalu ketiga kemungkinan intervensi dari PLT pejabat daerah yang jumlahnya 270-an lebih itu. Kemudian yang keempat, money politik adalah praktek kejahatan pemilu yang sampai hari ini tidak bisa diselesaikan.
yang jumlahnya makin masif dan makin luar biasa. Makin luar biasa karena saya sebagai peneliti di lapangan banyak sekali menemukan baik pileg maupun pilpres. Bagaimana aktor, jadi kalau kita menggunakan analisis aktor pelaku curangan pemilu itu dia tidak termasuk di dalam, banyak yang tidak termasuk di dalam tim sukses yang secara formal diakui oleh KPU misalnya. Tapi banyak tim sukses lapangan yang tidak terdaftar dan itu melakukan satu operasi manipolitik yang luar biasa. Dan itu terjadi. Masyarakat juga menerima. Kita sudah proses. Apakah Bapak Ibu menerima? Iya, saya menerima. Berapa? 200.000, 300.000. Ini kan pengakuan. Jadi itu hasil riset. Dan ini saya melihatnya ini luar biasa karena sudah semacam ada proses habituasi di situ. Ada proses habituasi di dalam proses manipolitik di Indonesia. Sehingga kemudian masyarakat menganggap itu adalah hal biasa. Karena itu dilakukan juga oleh aktor yang menjadi bagian dari kontestan pemilu. Itu yang keempat. Yang kelima, proses manipolitik tidak hanya dilakukan terjadi dengan konstituen, tapi juga terjadi antara kontestan pemilu dengan penyelenggara pemilu di daerah. Ini parah. Karena tidak ada kontrol. Tidak ada kontrol. Saya bisa bertanggung jawab dengan pernyataan ini karena saya riset dan bahkan mungkin bisa kategorinya participatory riset. Karena begitu saya melihat gejala itu saya balikkan untuk melakukan konsultasi politik. Ada mekanisme yang kemudian melibatkan penyelenggara pemilu di dalam kecurangan politik itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita menggunakan 5 indikator saja dan secara substantif, sebetulnya legitimasi pemilu itu dipertanyakan. Sulit kita mendapatkan satu keyakinan akademis bahwa pemilu itu betul-betul berkualitas. Enggak. Kami di dunia akademik itu ya geleng kepala aja, ini sebetulnya bukan pesta demokrasi, tapi pesta oligarki, pesta kecurangan pemilu. Luar biasa. Jadi kemudian jangan heran kalau kemudian mengulangi kesalahan yang sama. Jadi lalu kita merasa ini biasa-biasa saja. Kita tidak bosan dengan praktik kekuasaan semacam ini. Kami si akademisi sudah muak sebetulnya. Kami tergabung dalam jaringan nasional akademisi melihat ini Republik mengarah kepada satu keadaan yang memburuk dalam praktek demokrasi maupun dalam praktek-praktek penyelenggara negara. Kita tidak melihat bahwa ada good governance yang berjalan. Kita tidak melihat ada clean government yang berjalan. Ini kan persoalan yang bermuara dari praktek pemilu yang tidak sehat. Jadi saya kemudian meyakini bahwa legitimasi pemilu 2004 itu sudah cacat sejak awal. Ketika persoalan di KPU sudah terbongkar, dan saya kira teman-teman Aksara dan teman-teman mungkin partai Prima dan lain-lain paham betul soal itu. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya. Terima kasih Bang. Baik, kita lanjut kepada panelis kedua. Silakan Bang Rai, ada tanggapan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Senang sekali bisa diajak diskusi jadi soal menakar kecurangan pemilu. Kata menakar itu kaitan nanti dengan kiloan ya. Tinggal kita kilo berapa kilo ya kan. Nah setelah ya ini Aksara harus buat ini dong ya. Berapa kilo baru bergerak gitu loh. Kan. Cuma jangan ditakar-takar aja, ditimbang-timbang ya kan. Dan apa juga ditakar dan ditimbang. Berapa kilo baru bergerak. Kawan-kawan sekalian, sekarang ini kita sedang
hangat mendiskusikan dua istilah yang diperkenalkan oleh presiden. Satu istilah cawe-cawe, yang lainnya adalah istilah riak-riak. Dua kalimat itu sebetulnya merujuk pada satu hal. Apa itu? Bahwa presiden merasa punya interest tersendiri untuk terlibat di dalam pelaksanaan ini. Nah, masalahnya sampai sekarang belum ada kejelasan apakah keterlibatan itu dalam bentuk bagian dari penguatan demokratisasi atau meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilunya, atau keterlibatan alias cawe-cawe presiden itu bagian dari pernyataan beliau yang ingin memastikan agar pencapaian-pencapaian pemerintahannya selama tidak kurang lebih 8 tahun dan akan menjadi 10 tahun di 2024 yang akan datang itu tetap akan berlanjut. Nah, ini yang kita belum tahu. Soal meskipun kalau kita lacak secara faktual tentu kita mengerti dan paham, nampaknya yang dimaksud dengan cawe-cawe itu adalah bahwa presiden mau secara terbuka menyatakan dukungan kepada salah satu di antara kemungkinan 3 pasangan calon presiden ini. Itu yang kita pahami karena beliau berulang kali menyatakan, bahkan kemarin setelah Rakernas ketiga PDI Perjuangan, beliau menyatakan nama seseorang yang diibaratkan sebagai calon pemimpin yang berani. Itu satu. Nah, saya akan fokus pada apa yang disebut dengan riak-riak, karena riak-riak ini tambahan argumen terhadap keinginan presiden yang menyebut ingin cawe-cawe itu. Awalnya cuma cawe-cawe aja demi memastikan kelanjutan dan keberlangsungan pembangunan. Sekarang bersamaan dengan itu presiden menyatakan ada kemungkinan riak-riak ya dalam pemilu 2024 yang akan datang, dan oleh karena itu secara moral beliau merasa harus terlibat. Apa sih riak-riak itu? Ya, riak-riak itu bagian dari yang kita sebut sebagai salah satu faktornya itu adalah kecurangan. Ya, bisa ketegangan politik, tapi bisa juga kecurangan dan seterusnya. Nah, kalau kita mau lebih fokus sedikit soal yang disebut dengan kecurangan yang bisa menimbulkan riak-riak itu, saya kira ada 3 sektor yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kita mendapatkan satu penyelenggara pemilu yang tidak independen. Itu penyelenggara pemilu di Indonesia itu ada 3 entitas. Satu namanya KPU, 2 namanya Bawaslu, dan yang ketiga namanya DKPP. Ya. Penyelenggara pemilu yang tidak independen akan potensial menimbulkan riak-riak pemilu. Itu dia jelas. Partai Prima mengalami hal yang kemarin, untung mereka mendapatkan keadilan di lembaga lain. Nah, itu yang ini yang pertama ya, yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, pemerintah yang tidak netral. Ya. Pemerintah yang tidak netral itu bukan dengan sendirinya menegasi bahwa presiden sebagai bagian dari elemen pemerintah itu tidak boleh berpihak itu. Belum tentu. Saya mau memaknai netralitas itu artinya adalah presiden sebagai kepala negara yang tidak boleh menggunakan seluruh perangkat kekuasaan yang ada pada dirinya untuk pemenangan salah satu kandidat. Bahwa beliau punya kecenderungan dan keinginan mendukung satu di antara sekian capres itu hak presiden sebagai warga negara, nggak bisa diganggu juga. Dan oleh karena itulah di dalam undang-undang pemilu keterlibatan presiden untuk menyatakan dukungan itu difasilitasi. Pada kapan? Pada nanti masa kampanye. Presiden boleh ikut serta mengkampanyekan calon presiden yang lain ya di dalam masa kampanye yang secara aturan diberlakukan. Di kita sekarang ini ada 75 hari. Tapi tentu saja ada ketentuan-ketentuannya. Apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh presiden aktif ketika yang bersangkutan dilibatkan sebagai kampanye ya, atau juru kampanye. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah peserta pemilu yang tidak sabaran. Nah, yang saya maksud dengan tidak sabaran itu artinya adalah peserta pemilu yang menggunakan segala cara untuk dapat menang ya, meraup suara.
termasuk di dalamnya ya manipulasi, penghitungan suara, ya, mungkin ada intimidasi, mungkin menggunakan politik uang, itu namanya peserta pemilu yang tidak sabaran. Saya akan coba rejetin lagi satu persatu apa yang saya sebut dengan 3 faktor ini. Apa dengan faktor penyelenggara yang pemilu yang independen? Banyak sebenarnya gejalanya sudah kita lihat sekarang ini. Ada 3 PKPU